Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah layak menjadi warga kerajaan Allah. Saudara, kematian adalah satu kepastian. Setiap kita pasti akan mengalami kematian, kecuali orang-orang yang pada waktu Yesus datang nanti mereka masih hidup, dan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka akan diangkat, bertemu dengan Yesus di udara. Sedangkan sebelum itu, setiap orang yang tidak akan masuk ke dalam peristiwa itu, saudara, akan mengalami kematian. Dan setelah kematian, hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Tidak ada tempat yang lain, saudara. Itu yang sudah dicatat di dalam firman Allah. Dan itu kepastian, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menegaskan itu. Saudara, di tempat saya merintis pelayanan, ada keyakinan di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kematian itu seperti orang tidur, tidak merasakan apa-apa. Tetapi tidak ada orang yang pernah bangkit dari kematian dan menyatakan bahwa ya benar, kematian itu seperti orang tidur. Satu-satunya keterangan tentang kematian setelah kematian adalah keterangan yang valid dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sifatnya kekal, dari kekekalan masa lampau dan kekekalan kemudian. Dialah yang berbicara tentang kekekalan. Dia Allah yang bersifat kekal. Dia yang berbicara tentang sorga. Dia Allah yang datang dari sorga. Dan saudara, setelah kematian, sekali lagi hanya dua tempat itu yang menanti. Dan saya percaya setiap kita ingin dan rindu masuk sorga. Kalau saya dan saudara rindu masuk sorga, hanya satu jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Hanya Dia yang pernah datang dari sorga dan menyatakan bahwa melalui Dialah jalan ke sorga. Saudara, di dunia ini banyak keyakinan. Banyak orang yang mengajarkan tentang iman. Banyak pemuka-pemuka agama mengajarkan tentang iman. Tetapi sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dari sekian banyak jalan yang disampaikan dari berbagai agama saudara, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hanya satu yang pernah datang dari sorga, yaitu Yesus. Dan hanya Dia yang pernah juga berkata bahwa Dialah jalan ke sorga. Nah, bagaimana supaya melalui Dia kita bisa masuk sorga? Firman-Nya berkata bahwa barang siapa percaya kepada Dia, beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini yang harus dipastikan, apakah kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hal berikutnya saudara,
Seringkali mungkin gampang orang berkata bahwa dia percaya kepada Yesus. Kalau dia ditanya apakah sudah percaya kepada Yesus, dengan gampang dia menjawab, ya saya percaya kepada Yesus. Satu kali saudara, saya menginjil di satu kedai kopi. Jadi seringkali saya dulu pergi ke kedai kopi yang satu, kedai kopi yang lain, supaya bisa berbicara dengan masyarakat yang ada di kedai kopi itu, karena mereka budaya mereka pagi-pagi, siang, malam mereka ada di kedai kopi. Saya menginjil di situ kepada seorang bapak, tetapi didengar oleh semua yang lain. Dan di situ ada orang yang sedang main judi di sebelah kami. Saya berkata kepada bapak yang sedang saya injili, apakah bapak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah bapak percaya dia adalah juru selamat? Kemudian seorang bapak dari samping kami yang sedang main judi, dia berkata, iya percayalah. Artinya apa saudara? Gampang untuk mengatakan percaya, tapi tindakan kelakuannya tidak membuktikan bahwa dia percaya. Artinya apa saudara? Bahwa kepercayaan kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Nah, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa bukti kita sudah percaya, dan apa bukti kita sudah layak disebut sebagai warga kerajaan sorga? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan saudara benar-benar memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka layak sebagai warga kerajaan Allah. Di ayat yang ke-5 dikatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi Paulus menegaskan bahwa penghakiman Allah menyatakan bahwa jemaat Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah.
Berdasarkan apa yang ada pada mereka, berdasarkan apa yang mereka lakukan, Paulus dengan tegas berkata bahwa penghakiman Allah akan menyatakan bahwa mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Padahal pada waktu itu mereka sedang menderita, sedang dianiaya, dan kepada orang-orang yang menganiaya jemaat itu, ayat 9, Paulus menegaskan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi jemaat-jemaat yang mengalami aniaya itu, mereka adalah orang-orang yang layak disebut warga kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya itu, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan sampai selama-lamanya. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dalam penganiayaan yang mereka alami, dalam penderitaan yang mereka alami mengikut Tuhan. Apa yang mereka lakukan, cara hidup seperti apa yang mereka jalani, sehingga Paulus dengan tegas berkata bahwa mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan pengiringan saudara akan Tuhan? Adakah saudara mengikut Tuhan hari ini dalam satu penderitaan? Saudara harus menderita untuk mengikut Tuhan. Sepertinya dalam konteks kita saudara, jarang orang mengalami harus menderita dalam mengikut Tuhan. Tapi mungkin saja ada saudara yang harus menderita mengikut Tuhan. Saudara, seperti jemaat di Tesalonika, hari ini setiap saudara yang menderita dalam mengikut Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berpotensi besar dan orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Kalau hari ini saudara harus menderita untuk Tuhan, maka kalau saudara bertindak benar, saudara orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi kebanyakan mungkin kita hari ini saudara, mengikut dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, berkat-berkat dan sebagainya. Nah, dalam situasi penderitaan atau dalam situasi tenang damai sekalipun, sebenarnya pada prinsipnya sama saudara, bahwa ada yang harus kita miliki dalam hidup kita sehingga kita bisa disebut sebagai warga kerajaan Allah yang membuktikan iman kita kepada Yesus. Kita diselamatkan melalui iman, dan iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Tetapi iman kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di sini saudara, di mana ayat 3 Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Jemaat di Tesalonika dalam penderitaan, dalam aniaya yang mereka alami, iman mereka makin bertumbuh. Hari ini pun saudara, kalau saudara rindu seperti jemaat Tesalonika, di mana mereka disebut dan ditegaskan oleh Paulus layak sebagai warga kerajaan sorga, karena dalam penganiayaan mereka memiliki iman yang bertumbuh, mereka tetap bertumbuh dalam iman. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara dalam penderitaan mungkin hari ini, ketika ada beban, persoalan, penderitaan, masalah, penyakit, persoalan, apapun yang sedang saudara alami, tapi dalam situasi yang demikian pun iman saudara tetap semakin bertumbuh, maka saudara adalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang yang beriman, dan saudara orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga, karena saudara buktikan iman saudara, bahwa saudara tetap bertumbuh dalam iman sekalipun harus menderita, sekalipun sulit, sekalipun berat perjalanan hidup yang sedang saudara alami. Jadi saudara, bukti pertama seseorang itu layak disebut sebagai warga kerajaan sorga adalah di mana dia membuktikan imannya, di mana saat sulit sekalipun imannya tetap bertumbuh. Tapi mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sama sekali tidak mengalami situasi yang sulit di dalam hidup saudara.
Artinya sekalipun hari ini saudara damai, tentram, hidup saudara senang, di sana pun iman saudara tetap harus bertumbuh. Karena kalau di satu sisi karena penderitaan orang banyak meninggalkan Tuhan, di sisi yang lain karena kesenangan juga begitu banyak orang meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya saat ini, karena kita pasti akan mati. Dan kalau kita mati hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Kalau kita rindu masuk sorga saudara, maka kita harus hidup dalam iman, dan kita buktikan iman kita tetap bertumbuh sekalipun dalam penderitaan. Itu yang pertama. Iman bertumbuh dalam penderitaan, iman bertumbuh dalam kesenangan, iman bertumbuh dalam segala situasi. Dan yang kedua saudara, masih di ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertumbuh dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bukti mereka percaya kepada Tuhan, bukti mereka beriman, dan bukti mereka layak disebut warga kerajaan Allah adalah di mana dalam perjalanan hidup mereka hari demi hari, kasih mereka semakin kuat, kasih mereka semakin bertumbuh. Mereka bertumbuh dalam kasih. Itulah buktinya mereka orang yang sudah beriman. Itulah buktinya mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah setelah kita percaya kepada Tuhan, kasih itu ada dalam hati kita, dan kemudian kasih itu semakin kuat dalam diri kita, sehingga kita hidup mengasihi orang lain? Kasih yang ada dalam hati kita itu mengalir kepada orang lain, sehingga orang lain pun diberkati melalui kasih Tuhan yang mengalir dari dalam diri kita. Itulah buktinya orang beriman saudara. Dia hidup dalam kasih, dan orang yang beriman sungguh-sungguh di mana dia hidup dalam kasih, orang itu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, apapun kondisi saudara, apapun situasi hidup saudara, hiduplah di dalam kasih. Buktikan iman saudara melalui kasihmu kepada orang lain. Maka dengan demikian saudara layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Lalu kemudian ayat yang keempat saudara, ciri yang terakhir orang yang sungguh beriman dan layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Ayat yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, ciri ketiga yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus berkata mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tabah dalam penderitaan. Orang-orang yang sabar, kuat dalam penderitaan dan penganiayaan. Artinya demi iman sekalipun mereka harus menderita, mereka tabah. Demi iman mereka sekalipun mereka harus dianiaya, mereka tetap tabah. Mereka tidak tawar hati. Mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut atas situasi dan penderitaan yang mereka alami dalam mereka mengikut Tuhan. Mereka tabah dalam penderitaan. Itu sebabnya firman Allah berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Puji Tuhan saudara, hari ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kepastian akan keselamatan kita. Di mana setelah kita mati, kita pasti masuk sorga. Dan jalan ke sorga itu hanya Yesus. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dialah yang akan diselamatkan, yang akan masuk ke sorga. Apa buktinya orang hidup dalam iman yang menyelamatkan saudara? Yang pertama, imannya itu makin bertambah sekalipun harus menderita. Yang kedua, kasihnya semakin kuat, karena kasih Tuhan itu sudah ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, ketabahannya dalam penderitaan sekalipun. Itu yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika, sehingga Paulus berkata, kamu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Dan hari ini pun saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara, miliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Percayalah bahwa Yesuslah juru selamat. Apa buktinya saudara sudah percaya? Iman saudara makin kuat,
sekalipun dalam penderitaan. Kasih saudara semakin kuat satu dengan yang lain. Dan kemudian ketabahan saudara dalam penderitaan, dalam masalah. Saudara tetap tabah untuk melangkah, untuk menjalani hidup saudara di dalam iman. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan kiranya memberkati segala aktivitas saudara. Tetapi hal yang sangat penting untuk kita renungkan di sepanjang hari ini adalah saudara, bahwa kita harus membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Di mana iman itu bertumbuh dalam penderitaan sekalipun, iman itu dibuktikan dengan kasih yang kuat kepada orang lain dan ketabahan yang kuat dalam penderitaan sekalipun. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Buat komitmen, sebelum kita berdoa bersama, buat komitmen. Saudara akan merenungkan firman Tuhan ini di sepanjang hari ini dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan
mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka, di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu, sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia, Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama
untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.